Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekrutmen bersama BUMN 2022 batch 2 gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ya yang sudah menyelesaikan kegiatan pendataan Reksosek dan juga sudah menerima honor gitu ya. Atau mungkin bagi yang belum menerima honor ya mohon bersabar, mungkin belum waktunya. Tapi kalau teman-teman sudah menyelesaikan BAST dan sudah menyerahkan, ya tinggal menunggu waktu pencairannya saja gitu. Jadi kemarin tanggal 30 November 2022 saya dapat email ya dari panitia rekrutmen bersama FHC BUMN bahwa akan ada rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 untuk batch 2 gitu ya. Nah, rekrutmen ini dibuka pada bulan Desember 2022 ya, berarti mulai sekarang ya tanggal 1 sudah bisa diakses harusnya gitu. Itu aksesnya di mana sih? Ya, linknya ini rekrutmen bersama.fhcibumn.id. Saya simpan di deskripsi bagi teman-teman yang mau ngecek, silahkan diklik saja ya di situ. Oke, saya coba buka di sini. Nah, jadi rekrutmen bersama BUMN ini rekrutmennya untuk seluruh ya atau banyak perusahaan-perusahaan yang ada di bawah naungan BUMN gitu. Nah, ini udah terbuka ya, tapi memang agak lama mungkin karena ini baru dibuka jadi masih banyak yang akses gitu ya. Oke, jangan terburu-buru ya karena di BUMN ini ya, di rekrutmen BUMN itu tidak ada koreksi data. Jadi benar-benar kita harus teliti ya, kita harus baca dulu gitu ya. Oke. Kita lihat di tata cara melamar. Jadi pelamar hanya dapat melamar di situs ini ya. Kemudian pelamar wajib memiliki email dan nomor HP yang aktif, tapi yang punya pribadi. Jadi nggak boleh pakai email kantor, nggak boleh pakai email orang lain. Jadi emailnya itu harus email milik pribadi, atas nama pribadi ya, gitu. Ya cari aman aja. Kemudian, nah di sini ditulis juga tidak ada layanan untuk perubahan atau koreksi seluruh data-data serta dokumen yang telah dikirim oleh pelamar. Nah, untuk memudahkan registrasi, jadi teman-teman perlu mempersiapkan ini dulu nih. Yang pertama foto profil, yang kedua KTP, yang ketiga ijazah atau surat keterangan lulus. Jadi yang belum punya ijazah boleh pakai SKL dan transkrip nilai. Nah, ijazah dengan transkrip nilai di sini ditulis terpisah. Jadi teman-teman persiapkan ini ya scanannya, dan itu harus scanan dari dokumen asli bukan dokumen legalisiran. Kemudian SKCK ini sifatnya opsional ya jika ada. Kemudian ada dokumen lainnya seperti sertifikat pelatihan bahasa Inggris dan lain-lain. Karena ada beberapa posisi yang nanti misalkan akan teman-teman lamar yang meminta dokumen tersebut, bisa wajib, bisa juga opsional ya, bisa untuk meningkatkan poin teman-teman pada posisi tersebut gitu, posisi yang akan dilamar. Kemudian ada surat rekomendasi ya, ini bagi yang pernah bekerja. Nah, di sini si rekrutmen bersama ini ya menyediakan template-nya. Barangkali teman-teman bingung bagaimana cara buat surat rekomendasi gitu ya. Ini sudah ada ya. Jadi teman-teman bisa download. Tapi ini hanya referensi aja. Kalau misalkan teman-teman udah punya format yang baku mungkin boleh gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk dokumen yang terdiri lebih dari satu page atau lebih dari satu halaman, itu harus di merger ya, harus digabungkan, dibuat jadi satu halaman. Contohnya transkripnya depan belakang. Ya, itu harus bukan satu halaman ya, harus satu file. Ya, maaf, harus satu file. Jadi kalau misalkan ada depan belakang ya berarti nanti filenya satu tapi ada halaman satu, ada halaman dua gitu ya. Nah, cara pelamarannya di sini ya. Di sini ada register, ada login. Nah, kalau teman-teman belum memiliki akun berarti di register dulu ya. Oke. Kita coba ke menu register ya.
ini agak cukup lama karena mungkin ya banyak pengunjung. Nah, di sini diminta nama sesuai akte lahir, nomor KTP, alamat email, passwordnya ya. Setelah itu tinggal registrasi. Oke, saya coba ya. Oke, KTP-nya diisi. Alamat emailnya juga diisi, kemudian passwordnya juga diisi ya. Kemudian captcha-nya diisi juga ya. Oke, setelah terisi kita klik kolom yang ini ya. Saya menyetujui ketentuan dan persyaratan yang berlaku, kemudian register now. Oke ya. Kemudian kita cek dulu apakah namanya sudah sesuai, nomor KTP-nya sudah sesuai, dan emailnya juga. Jika iya, klik yakin benar. Nah, karena saya sudah memiliki akun, ya, jadi ini udah pernah ya, nomor KTP ini, emailnya udah pernah, ya, jadi nggak bisa, ya, nggak bisa registrasi lagi. Jadi harus langsung aja ke menu login. Oke. Nah, di tes yang pertama, ya tentu itu tes seleksi administrasi dulu ya, apakah data-data kita atau dokumen yang kita kirim itu sudah sesuai atau tidak. Makanya teman-teman harus teliti dan harus hati-hati. Nah, setelah seleksi administrasi akan ada seleksi dasar atau TKD, tes kompetensi dasar. Yang pernah dilakukan yang lama itu tes kompetensi dasarnya dilakukan secara online gitu ya, menggunakan komputer dengan mengaktifkan webcamnya si komputer gitu ya, atau kamera di komputer itu gitu ya. Nah, sebelum tes biasanya ada simulasi gitu, dan teman-teman itu harus mengikuti simulasi supaya nanti ketika tes teman-teman sudah tidak bingung lagi gitu ya, bagaimana si proses tes itu berjalan. Nah, pada tes kompetensi dasar itu ada 2 soal utama ya. Yang pertama tes kompetensi dasar yang kayak misalkan soal-soal logika, soal-soal deret angka, soal perhitungan dan lain-lain. Yang kedua ada soal ya core values BUMN atau nilai-nilai inti BUMN. Nilai-nilai inti BUMN atau core values BUMN itu bisa teman-teman searching ya. Untuk core values BUMN bisa teman-teman cek di ini ya, di deskripsi saya ya, bisa teman-teman download rangkuman dari core values-nya. Nah, barangkali teman-teman tertarik untuk ikutan rekrutmen bersama BUMN ini, ya teman-teman bisa mempersiapkan dan melakukan prosedur-prosedur tadi untuk membuat akunnya, atau yang sudah punya akun bisa langsung login saja gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.